Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ustazah akan menjelaskan tentang gerak makhluk hidup, yaitu gerak pada hewan. Mohon disimak dan diperhatikan dengan seksama. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis gerak hewan berdasarkan rangka tubuhnya, beban inersianya, dan habitatnya. Gerak pada hewan itu berbeda dengan gerak pada tumbuhan yang telah kalian pelajari pada file yang sudah Ustazah bagikan. Mengapa berbeda? Karena hewan memiliki kemampuan berpindah tempat. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Misalnya, ada hewan yang berjalan, ada yang berlari, kemudian ada yang terbang seperti burung, kemudian merayap seperti cicak, dan berenang. Hewan bergerak untuk berbagai tujuan. Misalnya untuk melindungi diri atau mencari mangsa. Kecepatan setiap hewan itu berbeda-beda, tergantung kepada inersia atau bobotnya, rangka tubuhnya, ataupun jenis habitatnya. Kecepatan lari gajah dapat mencapai 25 km per jam. Kuda mencapai 76 km per jam. Citah itu bisa mencapai 112 km per jam. Sedangkan kijang dapat mencapai 97 km per jam. Hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama bagian kaki. Sedangkan burung terbang menggunakan sayap. Ikan bergerak menggunakan sirip. Kalau kita perhatikan ya di gambar ini. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan di udara. Air juga memiliki gaya angkat, gaya dorong yang lebih besar dibandingkan udara. Sementara tubuh hewan-hewan yang hidup di air itu massa jenisnya lebih kecil dari lingkungannya. Sehingga gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil di air menyebabkan hewan-hewan air dapat melayang. Itulah yang menyebabkan ikan itu dapat berenang. Ya. Jadi karena massa jenisnya yang kecil dan gaya angkat air yang besar. Selain itu, bentuk dari hewan-hewan air itu memungkinkan bergerak leluasa yang kita sebut dengan bentuk torpedo. Selain itu, bentuk tubuh ikan juga bersifat streamline. Maksudnya, berfungsi mengurangi hambatan atau gesekan ketika bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor ya berfungsi mendorong gerakan ikan di dalam air.
Sekarang kita lihat beberapa bagian dari hewan air, contohnya ikan ya, dan fungsinya. Yang pertama, ikan sering mengeluarkan gelembung renangnya yang berguna untuk mengatur gerakan naik turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Seperti ketika kita mendayung ya. Arah dayung ke depan, maka badan kita akan terdorong ke depan. Arah gayung dari depan ke belakang, badan kita akan terdorong ke depan. Seperti itu juga yang terjadi pada ikan. Namun ikan menggunakan siripnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan. Jadi ada beberapa ikan itu siripnya tidak satu, jadi dua ya. Kalau kalian perhatikan. Dan sirip tengah. Nah, ini biasanya hidupnya di daerah terumbu karang. Nah, hewan-hewan ini biasanya tidak berenang secepat dengan ikan yang menggunakan sirip ekor ya. Contohnya ikan-ikan Nemo ya. Kalau yang bergerak cepat dengan sirip ekor itu seperti ikan tongkol misalnya. Berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air. Kalau kita perhatikan, nyamuk itu atau anggang-anggang itu bisa berdiri di atas air. Mengapa demikian? Karena hewan ini menggunakan prinsip tegangan permukaan air. Air memiliki sifat tegangan permukaan karena adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Nah, ini dialami oleh hewan seperti nyamuk dan anggang-anggang. Hewan-hewan yang terbang di udara memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satunya dengan menggunakan sayap. Sayap burung itu memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada, dan otot yang kuat. Bentuk sayapnya kalau kita perhatikan itu bersifat airfoil. Artinya udara mengalir pada bagian atas sayap itu lebih cepat daripada pada bagian bawah. Jadi seperti pesawat ya. Ketika sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Jadi menggunakan gaya aksi reaksi ya. Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal ya. Otot dan tulang itu diperlukan untuk mengatasi beban inersianya atau beban tubuhnya ya. Dan untuk menyimpan energi atau elastisitasnya dalam melakukan berbagai aktivitas. Ketika berjalan, manusia memulainya dengan mendorong lantai menggunakan kaki. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada kaki orang tersebut. Gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dan udara akan mendorong balik. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau
harus melawan beban atau inersianya yang juga besar. Sehingga kalau kita bandingkan itu kecepatan gajah dengan kuda itu pasti lebih lama ya. Kuda dan cheetah serta kijang memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Namun dibandingkan kuda, kijang dan cheetah memiliki bentuk kaki yang jauh lebih ramping. Sehingga kijang dan cheetah memiliki elastisitas atau energi yang lebih tinggi untuk bergerak cepat. Bentuk kaki yang lebih ramping mengakibatkan kijang dan cheetah pada saat berlari lebih banyak melompat di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding kuda. Nah, itu alasan-alasan mengapa beberapa hewan memiliki kemampuan kecepatan yang berbeda-beda ya. Demikian penjelasan dari Ustazah, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk memahami gerak pada hewan. Baik, Ustazah tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.